ini saya akan menampilkan media pembelajaran perlawanan rakyat Indonesia terhadap Prancis. Penjelasan Indonesia di bawah penjajahan Prancis. Yang pertama, kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad 19 tak berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan Prancis karena peperangan Napoleon. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern 2006, karangan Mr. Richleff menjelaskan akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran, korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara membuat VOC mengalami krisis keuangan. Selanjutnya, berbagai perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri 1821 sampai 1838. Perang ini berawal konflik antara kaum Padri dengan kaum adat tentang pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Kaum Padri yang terdiri dari kaum ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Dengan kekalahan kaum adat, Belanda bekerja sama dengan kaum adat guna melakukan kaum Padri, karena Belanda bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda yang dibentuk kaum adat. Kaum adat akhirnya bersatu dengan kaum Padri karena ajakan Tuanku Imam Bonjol agar menjadi tipuan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Padri dan kaum adat karena kekuasaan militer Belanda yang kuat. Yang kedua ada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda karena peperangan Diponegoro diduduki pihak istana, kaum ulama dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena pemasangan potak-potak jalan oleh Belanda yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda memakai sisa banteng Stesel tahun 1827 untuk mengalahkan pasukan Pangeran Diponegoro, yaitu setiap wilayah yang dikuasai Belanda didirikan benteng untuk menguasai wilayah sekitarnya yang antara satu benteng dan benteng saling berhubungan, yaitu pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro makin mempersempit. Akan tetapi hal tersebut belum mematahkan semangat pasukan Pangeran Diponegoro. Belanda menggunakan tipu muslihat, yaitu mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya yaitu berupa penangkapan. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, Belanda memenangkan perang ini. Nah, yang ketiga ada Perang Jagaraga Bali. Adanya protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu peraturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing berserta muatan yang terdampar di Bali. Protes Belanda tersebut, Bali bersikukuh tidak akan menghapuskan hak tawan karang, dan terjadilah perang puputan habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda. Belanda dapat berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang kuat. Yang keempat ada Perang Pattimura. Perang Pattimura pada 1817, Belanda berusaha menguasai wilayah Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi menolaknya dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga terjadi pertempuran yang sangat sengit di benteng Durtres Saparua. Akibat tertangkapnya Pattimura dan Marta Cartina Tiharu, perlawanan rakyat Maluku mulai melemah. Prancis pernah berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, yakni dari tanggal
5 Januari 1805 hingga 18 September 1811. Meski demikian, kehidupan peradaban dan kekuasaan bangsa Prancis dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui pihak perantara. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menguasai Belanda, yang kemudian membentuk pemerintah boneka. Pada tahun 1796, De Herens yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. De Herens digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806. Kemudian pada 1808, Louis mengirim Marshal Herman William Danellis ke Batavia. Selama 3 tahun, yakni dari 1808 sampai 1811, Danellis, di masa kepemimpinan Danellis, rakyat dan penguasa setempat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja-raja di Jawa dipaksa mengabdi kepada Belanda. Kebijakan yang paling kontroversi menggunakan jalan dari Anyer hingga menaklukkan yang menelan banyak korban. Sekian materi pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.